Bagaimana pengembangan kasus tewasnya 3 pelajar akibat pesta miras dioplos dengan alkohol 96%? Kami bahas malam hari ini bergabung AKBP Ridwan Huta Gaul, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Pak Ridwan, selamat malam. Selamat sore, Bu. Ya, Pak Ridwan, apa perkembangan terkini dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini? Pak Ridwan? Putus, ya Bu. Ya, perkembangan terkini dari kepolisian terkait dengan kasus ini untuk sementara? Jadi untuk, ya dengar suara saya, Bu. Saya dengar, Fani. cukup jelas Pak, silakan. Ya, jadi Bu, untuk perkara ini, karena penanganannya ini ada pasal 80 karena ada di viral itu video penganiayaan, maka Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 ini, jadi perkara perlindungan untuk pasal 80-nya kebetulan ibu korban itu melaporkan di Polda, sehingga nanti tindak lanjut penanganannya itu akan kita sampaikan lagi ya, untuk penetapan tersangkanya. Untuk masalah perkara yang disama kita ini, yaitu perkara tentang miras, di mana miras tersebut yang dioplos itu masih kita melengkapi saksi-saksi, karena saksi yang baru keluar dari rumah sakit ini belum maksimal kita periksa karena masih kendala sakit, Bu. Oke, dari keterangan sementara yang didapat oleh kepolisian, kejadian ini adalah kejadian pertama atau pernah ada kejadian serupa sebelumnya? Ya Bu, putus-putus Bu. Oke, Pak Ridwan, dari keterangan sementara yang didapat oleh kepolisian, kejadian ini adalah kejadian pertama atau pernah ada kejadian serupa sebelumnya? Tolong diulangi Bu, putus-putus tadi. Dari keterangan sementara yang didapatkan oleh kepolisian, ini adalah kejadian pertama atau pernah ada kejadian serupa sebelumnya? Jadi untuk ini, sebetulnya mereka ini sebelum, karenanya di Polrestabes ini gencar-gencarnya operasi balok minuman keras di Polrestabes ini sudah gencar. Mereka biasanya anak-anak ini, kumpulan mereka ini sering minum di depan kos-kosan itu, minum balok atau tuak gitu. Sehingga pada si pelaku yang menemukan, yang membawa alkohol 96% ini, dia memamerkan, memberitahukan kepada rekan-rekannya, sehingga mereka membuat minuman oplosan, yang dimana kejadian ini awal mulanya itu ada 3 kali tempat, yaitu pada tanggal 20 pukul 19 di bengkel kosong. Kemudian besoknya tanggal 21 itu dibawa ke sekolah mereka. Jadi mereka minum sekolah pada jam 15.00 dan pada malamnya pukul 19 lagi yang dari sekolah kumpul lagi di kos-kosan, lanjut minum oplosan itu, miras oplosan tersebut. Oke, artinya ada kedekatan antara pelaku dengan korban karena saling mengenal, begitu ya? Iya Bu, betul. Oke, selain ada dugaan penganiayaan, apakah polisi juga mendalami adanya unsur paksaan? Jadi untuk unsur paksaan, Bu, kita kembalikan lagi bahwa yang meninggal ini kalau diduga dipaksa atas nama temannya yang kita amankan pertama ini, atas nama yang bawa miras itu, yang menganiaya bahwa pada mereka ini beda sekolah Bu. Jadi yang si almarhum ini sudah minum di sekolah, kemudian lanjut lagi ke kos-kosan, baru ketemu yang menganiaya itu di kos-kosan itu. Itu pun dalam penganiayaan tersebut dilakukan setelah selesai minum Bu. Minum sudah selesai gitu Bu. Oke, bagaimana pelaku mendapatkan alkohol 96%, kemudian apa yang kemudian membuat pelaku pada saat itu terpikir untuk mengoplos minuman ringan atau soft drink ini dengan, kalau saya tidak salah, ada 2 jerigen alkohol 96%, bukan begitu Pak Ridwan?
betul betul Bu. Jadi pelaku ini yang mau pertama kali membawa ini, dia pas melintas depan di rumahnya dilihatnya ada di situ botol drum jerigen yang berisi alkohol itu, di mana rumah itu kosong. Jadi dibawanya 2 jerigen, terus dikabari kepada temannya ini ada namanya minuman yang sebut CT katanya cap tikus, gitu. Oh, oke. Dalam pendalaman kasus ini apakah ada kemungkinan penetapan tersangka lainnya? Ya kalau kita merujuk ke pasalnya 204 di situ, mungkin semua yang ada di situ bisa menjadi tersangka, Bu. Semua yang ada di situ artinya termasuk korban? Ya 204 mereka di situ menjelaskan pasalnya itu mereka bersama-sama di situ melakukan kegiatan minuman tersebut tanpa tidak ada yang melarang atau meracik bersama gitu. Oh, oke. Baik, dalam keadaan sepenuhnya atas kemauan sendiri, kurang lebih seperti itu ya Pak Ridwan? Ya Pak, yang Oke. mengaku betul. Baik, kondisi korban yang masih dalam perawatan bisa dijelaskan? Yang ada masih dalam perawatan itu kan termasuk yang membawa jerigen tadi itu ada 1, 2, 3, 5 orang. 5 orang. Tadi malam yang untuk yang membawa jerigen ini atau yang disebut penganiaya di viral itu sudah diantar orang tuanya ke Polrestabes. Yang kemudian yang 4 baru keluar dari rumah sakit itu pun masih ini. Kemarin sudah kita periksa, namun masih ada merasa agak pening-pening atau daya ingat lupa gitu. Jadi untuk sementara pemeriksaan kita tunda lagi, Bu. Oke, baik. Terima kasih AKBP Ridwan JM Huta Gaul, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Malam, Bu.